yang isu pagar laut itu kan pagar laut masuk soal pagar laut mungkin Pak Jokowi juga mengatakan kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Pak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi rekan-rekan. Kita lanjut ngobrol santai. Yang lagi seru nih soal pagar bambu di Banten. Terus kemarin Asto nunggu KPK di sidang peradilan, gantian KPK-nya nggak datang. Ini drama-drama picisan kayak gini nih. Sebentar lagi juga lenyap gitu kan. Sama dengan video yang dijanjikan Hasso sama Koni. Sampai sekarang kan nggak nongol-nongol. Jadi sudah tahu kita mainannya di seputaran itulah. Kita coba ke pagar bambu yang sudah dijadiin tunggangan politik. Di sana ada Said Didu, ada kemarin siapa, dan nelayan yang tampil dianggap nelayan pinter ngomong di ILC dan sebagainya itu. Perang debat antara kementerian, anggota DPR, banting-banting meja. Ini sebenarnya akumulasi dari carut-marutnya kalian yang tidak punya tanggung jawab itu. Kan kita tahu kalian di DPR, pejabat-pejabat dari mulai BPN dan sebagainya ini kan bullshit semua. Nanti kalau dibilang bejat, biadab, sakit hati kalian. Tapi kenyataannya seperti itu. Sama dengan yang saya sampaikan. Saya sini sekarang sedang ngurus Fasum di perumahan di Sidoarjo ini kan. Sudah 36 tahun perumahan ini juga sama, pasumnya dikerjain sama pengembang, kan kerjasamanya dengan Pemda, dengan BPN. Masa pasum bisa hilang 4 hektar, gitu. Itu kalau dijual sekarang duitnya hampir 500 miliar kan gitu. Itu permainan, ini baru satu perumahan dari 354 perumahan di Sidoarjo, belum lagi Indonesia. Nah, jadi kalau pagar bambu itu juga sama. Itu setelah dikulik-kulik kan HGU-nya ternyata sudah ada yang sejak tahun 82, ada yang sudah sejak 94. Kemarin nongol lagi di Sidoarjo ada 656 hektar itu juga sudah ada sejak tahun 96. Sorenya nongol lagi dari Sumeneb. Ini coba kita tunggu lagi nanti ya. Dikumpulin dari seluruh Indonesia yang garis pantainya ini lebih luas dari daratan kan gitu kan. Itu bakal ribuan hektar, jutaan hektar kali yang sudah dikapling orang, belum lagi yang sudah dijual kepada asing dan sebagainya. Termasuk Pacitan ini di sini di Jawa Timur itu konon pantainya sudah dikuasai asing dengan memakai nama-nama orang lokal kan gitu. Itu kan kampungnya Pak SBY itu kan. Nah, jadi kembali lagi kepada isu soal pagar bambu itu. Di belakangnya kan digoreng ada Aguan, ada 9 Naga, terus dikaitkan sama Pak Jokowi gitu kan. Sekarang ini kan semuanya para pembenci ini terus tidak ada henti-hentinya untuk mengambil celah bagaimana membuat Jokowi ini menjadi sebuah legasi buruk gitu. Padahal mereka menutup mata sekarang ini hariannya saja rumah Pak Jokowi itu didatangi ratusan dan ribuan orang. Kenapa itu didatangin rakyat seperti itu? Ya karena beliau adalah dianggap orang baik. Gitu. Kalau dicari-cari salahnya, siapa yang nggak punya salah? Gitu. Tapi seberapa besar salahnya, seberapa besar kontribusinya terhadap negara ini. Kan sudah dikatakan bahwa dia adalah presiden terbaik selama ada negara Republik Indonesia. Walaupun tidak mengecilkan yang lain. Tapi kalau kalian bandingkan dengan Megawati yang selama ini kalian selalu unggul-unggulkan itu, ya sudah selalu saya sebut, Megawati nggak ada apa-apanya gitu. Megawati itu kan presiden kecelakaan Indonesia gitu kan. Karena setelah Gus Dur barulah
terjadi penjualan Indosat, Bulog Tangguh, kapal tanker Pertamina, apalagi mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, itu sudah puluhan ratusan kali bahas semua pengamat. Nah, jadi kalau di benchmark nggak ada apa-apanya, nggak usah lagi di benchmark dengan Megawati. Megawati itu benchmarknya sama minyak urut saja yang dikirimkan ke Ahmad Mujani, untuk Pak Prabowo nggak tahu ditinggal ke India. Ya lebih milih India lah untuk ngurusin negara daripada ngurusin niup lilin ulang tahun kan gitu. Nah jadi balik lagi terhadap apa sih yang sudah dirugikan terhadap rencana pengurukan 30,6 km di Banten itu. Bagaimana ributnya soal PIK dulu yang pernah ditolak Ahok, ditolak Anies, walaupun pada akhirnya Anies juga memberikan IMB ribuan di PIK itu. PIK itu kan luasnya lebih kurang 1.000 hektar konon. Nah, di sekarang apa yang terjadi di PIK? Kalian pernah ke sana kan, orang Jakarta? Saya baru ke sana 2 minggu yang lalu. Ribuan manusia beraktivitas di situ. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, penjaga toko, penjaga restoran. Berapa putaran uang yang terjadi di sana itu? Ya, coba kebayang nggak kalau sampai 30 km itu diuruk dan menjadi daerah kawasan baru, ekonomi baru di Banten. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Berapa putaran ekonominya? Itu yang harus dikalkulasi juga. Jangan cuma kalian seolah-olah menjadi pahlawan membela nelayan. Nelayan satu hal harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya gitu kan. Tapi bukan berarti itu menjadi ganjelan terus menghambat Indonesia yang begitu luar biasanya untuk maju ke depan gitu. Masa kalian nggak tahu bahwa Jawa ini dihuni oleh 60% masyarakat Indonesia? 154 juta di sini. Kepadatan Jakarta itu 16.000 orang. Dibandingkan kepadatan penduduk Jawa ini yang cuma 841 orang per kilometer. Itu kan harus dikasih wadah yang baik untuk cari makan, untuk beraktivitas. Jadi dibutuhkan mungkin tambahan lahan-lahan baru untuk daerah industri, untuk daerah pariwisata, untuk daerah hiburan, untuk daerah macam-macam. Saya dengar juga konon PIK itu nanti akan ada dibangun sirkuit F1 dan sebagainya. Kan perencanaannya sampai ke sana. Nah terus aguan dicari-cari masalahnya, 9 naga dikorek-korek. Kalian nggak bisa nyentuh itu. Kita ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang bekerja, yang punya kontribusi untuk negara ini. Suka tidak suka. Masyarakat etnis Cina ini punya kontribusi besar di Indonesia. Mereka ada 11 juta di Indonesia. Dari semua orang kaya itu, rata-rata ya memang orang etnis Tionghoa yang ada di atas, termasuk Aguan atau Tony Salim, siapa Prayogo Pangestu dan sebagainya itu. Tapi apa yang mereka berikan kepada Indonesia? Selain pajak, ribuan manusia bekerja atas dasar pemikiran mereka membuka usaha. Ya, kita apa yang kita lakukan sekarang? Cuma menghitung kapling sorga saja. Emang udah kalian ajak aguan reklamasi di surga sana untuk membuat kapling baru. Jadi itu yang harus dipikirkan. Nggak usah sentimen-sentimen kalian bilang Cina dan sebagainya. Kontribusinya besar. Makanya saya bilang kepada sama kawan saya bahwa orang yang ada di surga itu lebih banyak orang Cina. Karena kalau di Islam ada dibilang anfa'uhum linnas itu. Ada orang-orang untuk orang yang bermanfaat. Ya orang Cina yang bermanfaat sekarang daripada kita. Kita sih ribut soal surga neraka saja. Orang Cina yang ngasih makan kita. Gitu. Ya kan? Aguan punya berapa dia? Karyawannya. Ratusan ribu, jutaan kali. Berapa? Makan 3 kali satu hari. Kalau anak, istri, suami, 3 kali 9 porsi satu hari. Kalikan sekian ratus ribu karyawan dia. Kalian yang mana yang bisa ngasih makan seperti itu? Nah, jadi jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Jangan seolah-olah itu membuat Indonesia mau kiamat. Banyak masalah-masalah lain yang sebenarnya lebih besar resiko salahnya itu ke depan. Termasuk akhlak kalian. Itu semua kan terjadi karena pejabat yang brengsek kan. Dari mulai DPR, pejabat, kepala dinas dan sebagainya. Ya kan? Ya sama seperti yang saya alami di perumahan Delta Sari di Waru ini kan gitu.
Ya kan? Ini kan kalau nggak ada peran serta Pemda, ya, BPN dan sebagainya, mana bisa side plan bisa dirubah untuk dijual pasumnya kan gitu. Itu siapa yang ngerjakan itu? Tapi apakah kita mau bekutan ngurusin itu terus gitu? Coba melangkah ke depan, DPR itu berpikir yang baik ke depan, duduk, mana yang salah diperbaiki, jangan diulangi lagi. Itu kalau bisa gitu. Kalau saya berharapnya ya pergantian generasi ini untuk merubah itu, Gen Z, Gen Y ini. Kalau yang udah tua-tua seperti kita ini ya udah akut semua, yang pikirannya buruk, sampai berasap kupingnya nggak akan bisa selesai. Karena memang sudah akhlaknya udah seperti itu. Bukan frustrasi, tapi harapannya udah tipis gitu. Jadi harapan kita kepada anak-anak kita. Sehingga kita jangan meninggalkan legasi buruk, contoh buruk, tauladan buruk pada anak cucu kita. Supaya mereka ke depan jauh bisa lebih baik daripada kita. Gitu kan. Matilah dalam keadaan husnul khotimah, jangan su'ul khotimah. Kan udah banyak contoh. Dan satu hal yang kalian harus ingat bahwa semua yang kalian spill di wilayah kebaikan akan balik kepada kalian dalam bentuk kebaikan. Tapi kalau keburukan akan balik kepada kalian dalam bentuk keburukan. Apakah nanti kalian alami pada saat kalian masih hidup atau nanti kepada keturunan-keturunan kalian. Jadi jangan pikir itu gratisan gitu saja, ya kan? Jadi sadarlah. Jadi nggak usah berdrama, bermacam-macam itu. Nggak perlu lagi dibuat-buat seperti itu. Orang semua sudah terbuka sekarang, medsos dan sebagainya sudah begitu luar biasa masyarakat Indonesia ini. Ya semoga kita diselamatkan dari apa ya, dari kemunafikan kita sendiri. Semoga kita bisa husnul khotimah, itu saja. Diampuni dosa-dosanya, dibaikkan pikirannya, sehingga kita masuk ke jalan yang benar kembali. Ya, begitu saja obrolan kita hari ini. Semoga kita tetap dikasih kesehatan lahir batin. Buat kita yang masih menganggap diri kita waras, ya kita jangan keluar dari situ. Dukung semua kebaikan, siapapun dia, termasuk sekarang program Pak Prabowo, Gibran, dan selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya kayak tadi yang Anda katakan soal apa pagar laut itu ya. Itu kan betul-betul tidak ada, artinya gini, ya tentu saja itu bisa ada hubungannya dengan pemerintahan Jokowi di tahun 2000 berapa itu 2021 atau apalah ya. Tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah kerjaannya Jokowi sebagai apa barter dengan aguan dengan apa IKN ya. Kan kamu mengarang bebas ya, nggak punya data, nggak punya cerita, nggak punya empirical evidence-nya, karena tiba aja pada kesimpulan semacam itu. Tapi saya ingat Cak Nun itu ya di dalam satu video saya lihat MH Ainun Najib itu 2018 sudah menyatakan hampir banyak sekali daerah-daerah, provinsi-provinsi yang memang sudah mendapatkan izin, ada orang-orang yang mendapatkan izin untuk menguasai laut kita. Mulai dari disebut NTT, NTB, terus termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya sampai Jakarta. Nah, sehingga dia bilang nanti kita ini dipantati oleh orang asing. Ya kan? Ya. Karena mereka menghadap ke laut, pantatnya ke darat. Kan gitu. Dipantati orang asing. Ya tapi kan kita harus lihat. Ini sebenarnya kalau saya lihat begini ya. Memang orang-orang yang inovatif di dalam dunia bisnis itu tidak bisa disalahkan. Ketika mereka memang melihat peluang bagaimana memperindah suatu negara ya, dengan adanya reklamasi. Kan gitu. Singapura itu indah dengan reklamasi. Hong Kong menurut saya jauh di atas Singapura keindahannya juga reklamasi. Ciputra di Makassar itu bangun hotel, bangun perumahan, reklamasi. Yang menjadi persoalan kan ketika reklamasi ini ada rakyat yang tergencet. Ya, betul. Kan gitu, tidak memperhatikan kepentingan dan kehidupan rakyat. Nelayan ya. Nelayan, ini yang terjadi misalnya di Jakarta, Banten, Tangerang, gitulah. Nah kalau daerah lain kan tidak. Kenapa di Bekasi orang nggak ribut? Ya. Ya karena memang tidak ada nelayan, tidak ada petani di situ yang tersingkirkan, yang terjepit. Nah jadi persoalannya itu, kalau saya lihat.
Reklamasi itu kan hal biasa. Belanda itu, saya kira 30% negaranya itu reklamasi. Nggak ada yang, nggak ada yang ribut. Nah, jadi kalau kasus yang di sini saya lihat, kasus Tangerang, ini memang tidak memperhatikan, tidak peduli kepada kehidupan rakyat. Ya, baik petani ataupun nelayan. Dan memang proses hukumnya atau proses legalitasnya itu bermasalah. Misalnya saja sekarang diketahui bahwa ada apa HGB ya, yang dikatakan oleh, saya lupa siapa yang menyebut ini, yang nggak masuk di akal. Dia bilang kalau itu masih laut, itu kenapa ada HGB-nya? Ini pasti reklamasi. Jadi sebetulnya logika dari Bang Zul tadi kan udah benar. Ya kalau Anda mau bikin reklamasi, bikinlah reklamasi dengan cara yang legalistik gitu ya. Dan tidak merugikan para nelayan. Yang jadi masalah ini adalah bahwa ini seperti pemerintahnya kaget. Loh, ada pembangunan pagar laut. Oh, ada HGB-nya ya? Oh, ada SHM-nya. Itu kan memang ada sesuatu yang salah di situ. Dan mungkinkah itu terjadi di era Pak Jokowi? Ya mungkin. Tapi kenapa Anda langsung bilang, nah ini Jokowi lagi nih, karena dia lagi. Jadi jumping to the conclusion itu jumping to the conclusion bahwa Jokowi lah mastermind di belakang ini Gitu semua. ya. Itu yang menjadi masalah ya. Dan sekarang ya saya senang lah sama Pak Prabowo tuh, walaupun sangat cepat kan dia bilang bongkar aja gitu kan. Ya dibongkar beneran. Dan semula dianggap bahwa mereka tidak akan berani melakukannya karena ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar, aguan atau macam-macam. Ternyata enggak, dihajar juga kan. Dan saya senang itu konten video di Unpacking Indonesia itu judulnya itu apa ya Bang Adi judulnya? dengan Bang Zulfan dengan Adi Prayitno ya. Adi Prayitno. Pokoknya bahwa TNI AL tegak lurus dengan Prabowo gitu ya Bang ya. Ya kan mereka yang membongkar akhirnya kan, mereka yang turun tangan. Menurut saya itu harus dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja dan penting, dan kita harus hormati dan kita harus support sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang kan, oleh Pak Nusron ya, Nusron Wahid kan, yang mengatakan ATR kan, HGB-nya dinyatakan batal, itu nggak legal dan seterusnya. Sekarang kenapa harus selalu dikaitkan dalam pertarungan antara Prabowo Jokowi? Prabowo itu membongkar apa yang dilakukan Jokowi di masa lalu. Come on. Emangnya Jokowi juga saya yakin nggak tahu itu. Iyalah. Dan kalau menurut pengacaranya si Aguan kan, itu kan mengatakan mereka dapat izin dari KKP. Iya. Iya kan? Nah, apakah KKP meminta izin kepada presiden? Kan enggak. Iya. Dia jalan sendiri aja. Iya. Menteri apa tuh? Kemaritiman, kelautan. Ya, perikanan. Oke, ya.